Selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom. Bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini, kami memiliki informasi Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah diduga mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Penggeledahan tersebut terkait dugaan korupsi Bank Jabar Banten. KPK, rumah pribadi mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di kawasan Jalan Ranca Bentang, Kota Bandung, sepi aktivitas. Meski demikian, sejumlah kendaraan seperti motor dan juga mobil pribadi milik Ridwan Kamil terparkir di garasi. Sebelumnya, Ketua KPK Setio Budianto mengumumkan kediaman Ridwan Kamil digeledah oleh anggota KPK setelah diduga terlibat korupsi markup dana iklan Bank BJB. Namun, juru bicara KPK belum mengungkap secara detail penggeledahan tersebut. Ya, kalau dari saya menyatakan bahwa betul ada penggeledahan rumah, ada kegiatan penggeledahan di perkara BJB, tetapi untuk lengkapnya, untuk detailnya rumah siapa, dan mungkin waktunya kapan dilakukan, itu baru bisa dilakukan setelah penyidik memberikan data-datanya secara lengkap kepada saya. Dan saya pikir rekan-rekan juga tidak menginginkan informasi yang sepotong-sepotong ya. Jadi pada saat nanti informasinya sudah lengkap, kita akan deliver ke teman-teman secara utuh, sehingga nanti informasi yang bisa diterima oleh masyarakat juga utuh. Sementara itu, pasca dikabarkan digeledah KPK rumah pribadi mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di kawasan Jalan Ranca Bentang, Kota Bandung, didatangi oleh sejumlah kerabat Ridwan Kamil. Namun saat ditanya oleh awak media, kerabat RK enggan memberikan komentar. Selain itu, petugas juga enggan berkomentar terkait penggeledahan KPK. Hingga saat ini, aktivitas rumah pribadi Ridwan Kamil masih sepi. Kita ke informasi lain, pemirsa. Berkas perkara Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto telah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta untuk segera disidangkan. KPK menjerat Hasto dalam 2 perkara, yakni dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam kasus Harun Masiku. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi telah melimpahkan berkas perkara Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Usai pelimpahan berkas ini, kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan yang menjerat Hasto Kristianto selanjutnya akan segera disidangkan dan tengah menunggu penetapan tanggal persidangan serta komposisi majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara. Sudah dilimpahkan sama penyidik KPK ke jaksa penuntut umum, sudah dilimpahkan ke pengadilan. Oh, ini berapa tebal ini, Bang? Waduh, ini nggak tahu nih berapa tebal ini. Nih, abang kan bisa lihat sendiri nih tebalnya. Oh iya. Sesuai dengan proses tahapannya, hari ini dari pihak penuntut juga menyerahkan kepada Pengadilan Negeri Pusat Jakarta Pusat ya, dan sudah diterima oleh panitera dan tercatat, jadi tinggal tunggu proses berikutnya. Ya, kami semua pasti tinggal menunggu saja penetapan dari Pengadilan Negeri Pusat. Sebelumnya KPK resmi menahan Hasto Kristianto pada Kamis 20 Februari 2025. Hasto ditahan usai diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap pergantian antar waktu anggota DPR periode 2019-2024 dan upaya perintangan penyidikan dalam kasus yang menjerat mantan kader PDI Perjuangan Harun Masiku. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Sementara itu, sidang gugatan pra-peradilan jilid 2 Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto atas kasus suap Harun Masiku digugurkan oleh hakim. Pra-peradilan gugur karena berkas Hasto telah dilimpahkan oleh KPK ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Mengadili 1. Menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon gugur. 2. Membebankan kepada pemohon untuk membayar perkara sejumlah nihil.
Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Afrizal Hadi, menyatakan permohonan pra-peradilan yang diajukan Sekjen PD Perjuangan, Hasto Kristianto, gugur. Pra-peradilan gugur karena berkas Hasto telah dilimpahkan oleh KPK ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Permohonan pra-peradilan yang digugurkan oleh hakim terkait kasus suap pada kasus Harun Masiku. Sementara terkait kasus perintangan penyidikan masih belum diadili. Menanggapi keputusan hakim tersebut, kuasa hukum Hasto Kristianto menyebut KPK telah melakukan tindakan tercela yang melimpahkan berkas Hasto Kristianto ke pengadilan 1 hari sebelum sidang pra-peradilan. Apakah memang sah atau tidak penetapan seseorang menjadi tersangka? Nah, ketika permohonan ini digugurkan karena alasan formal bahwa ada tindakan dari KPK yang melimpahkan berkas perkara, sebenarnya yang dilakukan adalah mengesahkan tindakan-tindakan buruk dari KPK ini. Ya. Saya katakan buruk kenapa? Karena mereka mencoba melakukan penundaan. Ya. Pertama mereka melakukan penundaan persidangan ketika dipanggil. Kemudian yang kedua, mereka juga melakukan tindakan-tindakan yang mengabaikan hak asasi dari Pak Hasto. Misalnya haknya beliau untuk menghadirkan saksi yang menguntungkan, yang diabaikan oleh KPK. Kemudian yang ketiga, mereka secara sengaja ya, melimpahkan berkas perkara 1 hari sesudah berkas perkara dan orang diserahkan oleh penyidik kepada penuntut umum. Ini artinya apa? Ini memang terstruktur dan sistematis dilakukan oleh KPK untuk menggugurkan perkara pra-peradilan ini. Sementara dalam pertimbangannya, hakim mendasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2021 menyatakan pemeriksaan pra-peradilan gugur jika berkas perkara tindak pidana telah dilimpahkan ke pengadilan. Tim Liputan iNews melaporkan. KPK menetapkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus suap pergantian antar waktu Harun Masiku. Komisi Anti Rasuah menemukan bukti Hasto bekerja sama dengan Harun Masiku melakukan upaya suap kepada ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk meloloskan Harun Masiku sebagai anggota legislatif melalui mekanisme pergantian antar waktu. KPK juga menemukan bukti lain saat Hasto berupaya merintangi penyidikan dengan meminta pegawainya menelpon Harun Masiku saat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Hasto mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Meski gugatan tersebut telah masuk, Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Hasto Kristianto pada 20 Februari 2025 usai diperiksa selama kurang lebih 7 jam. Namun permohonan pra-peradilan tersebut ditolak hakim karena tidak memenuhi syarat formil lantaran dalam 2 sprindik yang dipermasalahkan pemohon tidak diajukan dalam 2 permohonan, melainkan hanya 1 permohonan. Dengan demikian, status tersangka Hasto Kristianto oleh KPK dinyatakan sah. 1 hari setelah pra-peradilannya ditolak, Hasto kembali mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun lagi dan lagi, dalam sidang pra-peradilan jilid kedua Hasto, pengadilan melalui hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Afrizal Hadi, menggugurkan gugatan pra-peradilan Hasto Kristianto. Pra-peradilan gugur karena berkas Hasto telah dilimpahkan oleh KPK ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Terdakwa kasus pembunuhan bos rental dituntut penjara seumur hidup, sementara 1 terdakwa dituntut hukuman penjara 4 tahun. Mereka juga harus membayar sejumlah restitusi kepada korban. Perkara nomor Terdakwa Bambang Apriyatmojo dan Sertu Akbar Adli dituntut penjara seumur hidup atas kasus pembunuhan bos rental mobil.
Kedua terdakwa dinyatakan bersalah melakukan penadahan yang berujung penembakan. Hal itu disampaikan oleh auditor militer saat membacakan tuntutan terhadap para terdakwa. Sementara terdakwa Sertu Rafsin dituntut penjara 4 tahun. Seluruh tersangka juga diwajibkan membayar restitusi kepada keluarga korban. Pemirsa, keluarga korban mengapresiasi tuntutan penjara seumur hidup terhadap para terdakwa. Namun mereka juga berharap hakim memutuskan hukuman sesuai tuntutan. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada semua media ya sudah membantu untuk mengawal kasus penembakan ayah saya sampai saat ini. Dan tadi kita sudah mendengar bareng-bareng ya bahwa tuntutan dari auditor militer untuk tuntutan itu, dan kami juga dari pihak korban menunggu putusan akhir dari hakim, karena majelis hakim bukan hanya sebagai corong hukum tetapi juga merupakan corong keadilan untuk kami selaku korban pada kasus ini, begitu. Masih puas ya Mas sama tuntutan dari auditor? Untuk saat ini kita tetap menunggu keputusan dari majelis hakim seperti itu. Kalau maunya hakim memutus sesuai dengan auditor atau bagaimana? Kita tetap menunggu aja, menunggu dari majelis hakim ya. Ya mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Sekali lagi saya terima kasih untuk teman-teman media dan semua warga Indonesia sudah mendukung dan mengawal kasus penembakan ini. Seorang bos rental tewas usai ditembak oknum TNI Angkatan Laut di rest area tol Tangerang beberapa waktu yang lalu. Korban ditembak saat berusaha mengejar pelaku yang membawa kabur mobil rental miliknya. Seorang bos rental mobil bernama Ilyas Abdurrahman meninggal dunia setelah ditembak oleh oknum TNI Angkatan Laut. Korban ditembak saat berusaha mengejar pelaku yang membawa kabur mobil rental miliknya. Aksi penembakan itu terjadi di rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten pada 2 Januari 2025 lalu. Korban dinyatakan meninggal dunia setelah mendapat perawatan di rumah sakit akibat luka tembak di bagian dada. Kejadian berawal saat Ajat Supriyatna menyewa mobil korban selama 3 hari sejak 31 Desember 2024. Namun pada 1 Januari 2025, GPS yang dipasang di mobil tidak terdeteksi. Korban dan timnya curiga, kemudian mencari keberadaan mobilnya hingga ke Saketi Pandeglang. Korban melihat mobil miliknya dan mengejar. Situasi pun berubah tegang ketika pelaku mengeluarkan senjata api dan mengaku sebagai anggota TNI sambil mengancam. Tak lama kemudian sebuah mobil datang dan menabrak kendaraan yang digunakan korban. Mobil rental yang dikendarai pelaku melarikan diri. Karena menduga pelaku memiliki senjata api, anak korban meminta pendampingan dari Polsek Cinangka Anyer namun ditolak. Korban dan rombongannya tetap mengejar mobil yang dikendarai pelaku hingga ke area tol Tangerang Merak kilometer 45 dan terjadi insiden penembakan yang menewaskan korban Ilyas Abdurrahman. Bongkaran tempat wisata Hibis Fantasi yang diduga menjadi penyebab banjir Jabodetabek terus dilanjutkan. iNewsroom segera kembali. Pemirsa, pembongkaran tempat wisata Hibis Fantasi milik BUMD di kawasan Puncak Bogor terus dilakukan hingga hari ini. Wahana ini dibongkar usai terbukti melanggar perizinan dan diduga menjadi biang kerok banjir bandang di kawasan Puncak beberapa waktu lalu. Pembongkaran Hibis Fantasi di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Wahana wisata anak perusahaan dari BUMD PT Jaswita terus dilakukan hingga hari ini.
Pembongkaran dilakukan menggunakan alat berat dan secara manual dengan pengawasan ketat dari petugas gabungan yang melibatkan TNI, Polri, serta Satpol PP dari Kabupaten Bogor dan Provinsi Jawa Barat. Pembongkaran tempat wisata ini dilakukan usai Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menginstruksikan jajaran pemerintah menindak tegas Hibis Fantasy yang terbukti melanggar aturan perizinan. Lokasi wisata ini juga dinilai menjadi biang kerok banjir bandang yang melanda wilayah Puncak beberapa waktu lalu. Diketahui Hibis Fantasy mengajukan izin penggunaan lahan seluas 4.800 meter persegi. Namun realisasinya pengerjaan wahana wisata ini menggunakan lahan seluas 15.000 meter persegi. Artinya sebanyak lebih dari 11.000 meter persegi lahan yang digunakan belum berizin alias ilegal. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir akibat luapan Sungai Citarum masih merendam Kampung Bojong Asih, Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung. Genangan banjir masih merendam permukiman warga dengan ketinggian mencapai 150 cm. Kampung Bojong Asih, Desa Dayakolot, Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat masih terendam banjir. Ketinggian air mulai dari 70 cm hingga 150 cm di titik terdalam. Sebanyak 1.800 rumah warga dari 4 RW terendam banjir. Tingginya debit air membuat aktivitas warga terganggu dan terpaksa harus menerobos banjir dengan berjalan kaki. Warga menilai meski telah dibangun 2 penampungan air di wilayah Dayakolot, namun banjir masih terus terjadi. Ini 3 hari ini ya, 3 hari ini intensitas hujan tinggi. Wilayah Bandung Raya cukup tinggi ya. Jadi kita sebetulnya terkungkung ya di sini tuh. Suplesi dari kota Bandung, terus air nggak bisa. Kita kan punya folder 2 nih, nggak tahu kayaknya terendam semua nih, jadi nggak bisa membuat air. Hingga kini banjir telah merendam 3 kecamatan di Kabupaten Bandung, di antaranya Kecamatan Dayakolot, Kecamatan Bojong Soang, serta Kecamatan Bale Endah. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Iwan Pangestu, iNews melaporkan. Sementara itu puluhan ton sampah bambu dan kayu yang terbawa arus banjir besar Kali Cikeas menyumbat bendungan Koja Jatiasi, Bekasi, Jawa Barat. Sudah hampir 1 pekan penumpukan sampah tersebut belum dibersihkan. Puluhan ton sampah bambu dan kayu yang terbawa arus banjir besar Kali Cikeas menyumbat bendungan Koja Jatiasi, Bekasi, Jawa Barat. Aliran Kali Cikeas panjang 200 meter dengan lebar 10 meter serta kedalaman 1,5 meter ini tertutup. Tumpukan sampah yang sudah hampir 1 pekan menumpuk di bendungan Koja ini hingga kini belum dibersihkan. Budia, ini sampah nih numpuk udah lama nih? Iya, dari waktu banjir. Banjir kemarin yang besar itu? Iya, di Selasa. Numpuk di sini? Iya. Belum diangkut? Ya gitu deh Pak, belum, masih kayak gitu. Iya, khawatir nggak Pak, kan cuaca lagi begini nih? Iya. Khawatir? Khawatir lah, takut naik lagi banjir. Naik lagi ya. Penumpukan sampah di bendungan Koja Kali Cikeas ini sering terjadi sejak beberapa bulan terakhir. Warga pun berharap agar pihak pemerintah Kota Bekasi untuk berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Bogor dan Kota Depok untuk mengatasi penumpukan sampah tersebut. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, sudah 1 pekan banjir masih menggenangi ratusan rumah warga di Desa Karangligar, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Dengan ketinggian air lebih dari 1 meter, warga terdampak banjir berebut bantuan logistik yang didistribusikan oleh relawan. Sudah 1 pekan hingga kini banjir masih merendam 2 dusun di Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Dari pantauan udara masih ada sekitar 180 rumah di Dusun Kampe dan 80 rumah di Dusun Pangasinan yang terendam banjir dengan ketinggian air lebih dari 1 meter.
Minimnya sistem drainase dan kultur tanah yang rendah di wilayah Karangligar membuat banjir membutuhkan waktu lama untuk bisa surut. Kondisi ini membuat sejumlah warga harus mengungsi ke tempat yang lebih tinggi dan dievakuasi menggunakan perahu. Sementara sejumlah warga yang bertahan di rumahnya kini harus berebut bantuan logistik berupa bahan makanan dan kebutuhan sehari-hari yang didistribusikan oleh relawan. Enggak kebagian? Habis? Oh, habis katanya? Iya. Terus gimana? Bagaimana? Udah habis ya udah. Oh, biasanya gitu ya kalau kebagian ya? Bukan rezeki kita itu. Bukan rezeki ya? Iya. Terus harapannya apa nih Bapak? Harapannya? Iya. Harapannya ya berusaha deh, rumah Bapak masih segini. Masih seapa? Sawah. Seapa? Hah? Setingginya seapa? Tingginya segini lagi. Masih segitu lagi? Iya. Itu dapat? Dapat nggak? Nggak dapat? Nggak dapat, habisin. Oh, nggak dapat ya? Enggak. Telat datang ya kali ya? Iya. Nah, terus gimana ya kalau nggak dapatnya? Ya, harapannya? bukan rezeki. Bukan rezeki. Warga desa Karangligar berharap bantuan logistik bisa didistribusikan secara merata di wilayahnya. Karena kesulitan membeli sembako dan kebutuhan pokok akibat lumpuhnya aktivitas di wilayah tersebut. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Kapolri dan Menteri Perdagangan akan menindak produsen minyak kita yang mengurangi takaran produk. Usai jeda, kami segera kembali. Pemirsa, Kapolri dan Menteri Perdagangan menegaskan akan menindak produsen minyak kita yang mengurangi takaran minyak goreng. Sementara itu polisi mengungkap 3 produsen minyak kita nakal yang curang dalam berdagang. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut pihaknya tengah mendalami produk minyak kita yang takarannya tak sesuai dengan informasi yang tertera pada kemasan. Kapolri memastikan akan melakukan penegakan hukum dalam kasus ini. Sedang kita lakukan pendalaman dan kemungkinan kita akan melakukan penegakan hukum karena memang ada yang kita dapati yang isinya tidak sesuai dengan kemasannya 1 liter. Kemudian juga ada yang menggunakan label minyak kita namun sebenarnya palsu. Ini semuanya sedang kita proses. Kalau sebaran produknya di mana aja tuh Pak? Nanti akan dirilis secara resmi oleh Satgas. Sementara itu Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkap salah satu pabrik minyak kita di Depok, Jawa Barat telah tutup. Kini pihaknya tengah menyelidiki keberadaan pabrik tersebut. Tanggal 7 Maret kita itu ke lokasi perusahaan yang melakukan pengurangan takaran. Ya waktu itu kan Pak Mentan tanggal 8 kan ke pasar. Kami tanggal 7 sebelumnya sebenarnya sudah dapat laporan dan kami sudah melakukan pengawasan ke PT Aiga di Jalan Tol Iskandar. Ya tanggal 7 itu kita ke Jalan Tol Iskandar di Depok. Tetapi perusahaan itu sudah tutup ternyata. Nah sekarang kemudian kita selidiki dan sekarang ketemu perusahaannya pindah di Karawang. Hari ini tim Satgas Polri dan Kemendak sedang di Karawang. Ya, jadi kita masih nunggu laporannya. Tadi saya komunikasi masih di sana. Ya, jadi itu sebenarnya sudah kita dari awal sebenarnya kita sudah tahu, kita antisipasi langsung kita kejar ke perusahaan. Ya. Produk yang di lapangannya gimana Pak? Nah, yang lapangan sudah kita ditarik. Sebelumnya banyak warga mengeluh usai menemukan minyak kita kemasan botol 1 liter, ternyata isinya hanya 750 hingga 800 ml. Video warganet menuang minyak kita yang takarannya sudah berkurang ini pun viral di media sosial. Selain itu, tak sedikit minyak kita dijual di atas harga eceran tertinggi, yakni Rp15.700 per liter. Polisi kemudian mendapati 3 produsen minyak kita nakal, di antaranya PT Arta Eka Global Asia, Koperasi Terpadu Nusantara, dan PT Tunas Agro Indo Lestari. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkap sejumlah minyak kita kemasan botol 1 liter tidak sesuai takaran alias dikurangi. Namun harga minyak kita dijual mahal jauh di atas harga eceran tertinggi.
250. Isinya tidak cukup 1 liter, hanya 750 sampai 800 ml. Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengungkap dugaan kecurangan yang dilakukan oleh produsen minyak kita. Dari hasil sidak yang dilakukan di Pasar Lenteng Agung, Mentan menemukan sejumlah kemasan botol minyak kita tidak sesuai takaran di kemasan. Dari kemasan tertulis 1 liter, namun saat dites dengan alat ukur hanya berisi 750 sampai 800 ml. Menteri Amran meminta produsen minyak kita bertanggung jawab dan tidak segan untuk menutup PT tersebut jika terbukti melakukan kecurangan. Ini kita di bulan suci Ramadan mencari pahala, sibuk mencari pahala, tapi saudara kita ini mencetak dosa di bulan suci Ramadan. Jadi kami minta ada PT-nya nih, PT Arta Eka Global Asia. Kami minta diproses, kalau terbukti ditutup. Kami minta diproses, bila terbukti disegel ditutup. Nggak boleh, ini merugikan rakyat Indonesia, merugikan masyarakat yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Dan di luar ibadah puasa, ini tidak boleh terjadi. Di sini tertulis 1 liter, tetapi hanya 0,75 liter, 0,8 liter. Ini saya tidak tahu nanti, ini ada dari Reskrim, kami sudah bicara kabar Reskrim langsung. Ini ada tim Pak Satgas Pangan, ini kami serahkan, periksa, sini Pak. Kami minta diperiksa dan kalau betul ditutup. Nggak boleh kompromi. Sementara itu, usai heboh tidak sesuai takaran, minyak kita sulit ditemukan di pasaran. Di pedagang sembako hanya ditemukan minyak kita kemasan 2 liter dan kemasan botol lain tanpa tertulis isi bersih dari produk ini. Ini buat pemerintah ya, saya terus terang ya. Ini kalau minyak kita itu sebenarnya pastiin distributornya, ditentukan pasti. Dikasih nggak usah jual di luar atau apa, dikasih aja ke pasar-pasar, tentukan headnya berapa, kasih spanduk di sini jual minyak kita yang 1 liter, kasih headnya atau apa, toko apa, udah. Masyarakat ini kan pembeli ini kan pelaku usaha kecil, masa ya beli sayur di sini, beli kecap di sini, ngantri ke kelurahan, ngantri kemana, kan ngabis biaya. Minyak kita diluncurkan oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga pada 6 Juli 2022. Minyak kita diluncurkan dengan tujuan untuk membantu masyarakat mendapatkan minyak goreng dengan harga murah, yang pada saat itu minyak kita diluncurkan dengan harga eceran tertinggi Rp14.000. Namun kini Menteri Amran mengungkap minyak kita ini dijual di atas harga eceran tertinggi. Minyak kita dijual di atas HET. HET 15.700, tapi dijual 18.000. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, KPK menggeledah rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Penggeledahan tersebut diduga terkait korupsi di Bank Jabar Banten atau BJB. Usai digeledah KPK, rumah pribadi mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang berada di Jalan Ranca Bentang, Kota Bandung, nampak sepi. Namun sejumlah kendaraan seperti motor dan juga mobil pribadi milik Ridwan Kamil terparkir di garasi. Sebelumnya, Ketua KPK Setio Budianto mengumumkan kediaman Ridwan Kamil digeledah oleh anggota KPK setelah diduga terlibat korupsi markup dana iklan Bank BJB. Namun juri bicara KPK belum mengungkap secara detail penggeledahan tersebut. Ya, kalau dari saya menyatakan bahwa betul ada penggeledahan rumah, ada kegiatan penggeledahan di perkara BJB, tetapi untuk lengkapnya, untuk detailnya rumah siapa, dan mungkin waktunya kapan dilakukan, itu baru bisa dilakukan setelah penyidik memberikan data-datanya secara lengkap kepada saya. Dan saya pikir rekan-rekan juga tidak menginginkan informasi yang sepotong-sepotong ya. Jadi pada saat nanti informasinya sudah lengkap, kita akan deliver ke teman-teman secara utuh, sehingga nanti informasi yang bisa diterima oleh masyarakat juga utuh.
Dan pemirsa, untuk mengetahui suasana di kediaman Ridwan Kamil, sudah bersama kami rekan Ervan David di sana. Selamat malam, Ervan. Seperti apa situasi saat ini di rumah Ridwan Kamil di Bandung? Selamat malam David dan juga pemirsa. Pasca adanya informasi rumah pribadi Ridwan Kamil digeledah oleh KPK, saat ini kediaman mantan Gubernur Jawa Barat periode 2018 hingga 2023 ini sepi aktivitas. Meski demikian, beberapa penjaga rumah berada di kediaman rumah Ridwan Kamil, dan hal ini terlihat dari kendaraan pribadi Ridwan Kamil yang terparkir di depan rumah. Dan tadi sore saat awak media sempat menanyakan kepada penghuni atau penjaga rumah apakah ada penggeledahan di rumah Ridwan Kamil, dan Ridwan Kamil berada di dalam rumah tersebut, namun penjaga tersebut tidak mengetahui apapun terkait pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh awak media. Namun penjaga rumah tersebut juga mengatakan bahwa ada penggeledahan Ridwan Kamil, ada penggeledahan rumah di kediaman Ridwan Kamil, dan dapat diperlihatkan juga pemirsa ada sebuah kendaraan yang dinyalakan oleh penghuni rumah, namun kita belum mengetahui itu Ridwan Kamil ataupun orang lain. Dan dapat informasikan juga pemirsa, hingga saat ini sendiri awak media masih menunggu apakah ada Ridwan Kamil di dalam rumah pribadinya sendiri. Ervan? Baik. Terima kasih Ervan David. Pemirsa, kami mohon maaf ada gangguan audio antara saya dan Ervan David. Terima kasih Ervan David melaporkan langsung dari kediaman Ridwan Kamil di Bandung, Jawa Barat. Pemirsa, 3 calon pemain baru Timnas Indonesia yakni Dean James, Joy Pelupesi, dan Emil Audero akan menjadi tambahan kekuatan baru bagi Timnas. Kami segera kembali, tetaplah di iNewsroom. Tiga pemain baru Indonesia, Emil Audero, Dean James, dan Joy Pelupesi akan disumpah menjadi warga negara Indonesia. Ketiganya disumpah di KBRI Roma, Italia pada hari ini 10 Maret 2025. Tim Kementerian Hukum yang dipimpin Sekjen Komisaris Jenderal Niko Afinta mengambil sumpah 3 pemain naturalisasi di Kedubes Italia Roma Senin 10 Maret 2025. Tim Kementerian Hukum yang hadir adalah Dirjen AHU Widodo, Direktur Tata Negara dan Staf Khusus Menteri Hukum. Sementara Menteri Hukum Supratman Andi Aktas memantau pengambilan sumpah dari Jakarta. 3 pemain naturalisasi yang akan diambil sumpah menjadi warga negara Indonesia adalah Dean James, Emil Audero, dan Joy Pelupesi. Mereka telah menjalani proses sesuai dengan ketentuan undang-undang dan mendapatkan persetujuan dari DPR dan Presiden Republik Indonesia. Setelah diambil sumpah menjadi warga negara Indonesia, Dean, Emil, dan Joy akan didaftarkan oleh PSSI ke FIFA. Sebagaimana aturan FIFA, pemain dapat didaftarkan sebelum tanggal 13 Maret 2026. Seorang pria pencari bekicot ditangkap oknum polisi dan dipaksa mengaku pencuri. iNewsroom segera kembali. Kembali di iNewsroom, pemirsa, seorang pria ditangkap karena dituduh mencuri pompa air di Grobogan, Jawa Tengah. Seorang oknum polisi yang menginterogasi mengancam pria tersebut agar mengaku mencuri. Oknum anggota polisi berpangkat Aibda di Grobogan, Jawa Tengah mencekik dan mengacungkan bogem mentah kepada seorang pria bernama Kusianto.
Emosi oknum polisi berinisial Aibda IR meledak saat menginterogasi Kusyanto yang tidak mengakui jika telah mencuri pompa air. Selain itu, beberapa warga juga sempat berteriak mengancam keselamatan korban jika tetap tidak mengakui. Untuk mengantisipasi dan mengamankan korban dari amukan massa, Aibda IR membawanya ke Polsek Geyer. Di kantor polisi, korban diperiksa dan ternyata tidak ditemukan bukti yang dituduhkan warga dan oknum polisi tersebut hingga kemudian dibebaskan. Dari Pamel Polres Grobogan akan melakukan penyelidikan dan akan melakukan pemeriksaan terkait video viral tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebelumnya Kusyanto ditangkap di areal persawahan saat mencari bekicot di wilayah perbatasan Desa Sobo. Saat itu warga yang sering mengalami kehilangan curiga dengan keberadaan motor korban yang setiap malam terparkir di pinggir sawah. Kecurigaan atas motor saya atau profesi saya. Aku pas mencari kegiatan sehari itu. Mencari apa? Mencari bekicot. Di lokasinya itu pas itu terus melakukan penggerebekan lah. Tiba-tiba digerebek. Korban berharap agar polisi segera menindaklanjuti kasus ini dan membantu memulihkan nama baiknya sehingga bisa bekerja seperti biasanya dengan tenang dan aman. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi berhasil menangkap pembunuh ibu dan anak yang ditemukan tewas di dalam penampungan air di sebuah rumah kawasan Tambora, Jakarta Barat. Pelaku diketahui seorang diri menghabisi nyawa kedua korban menggunakan benda tumpul. Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Barat menggelandang pembunuh ibu dan anak yang ditemukan tewas di tempat penampungan air di dalam rumahnya sendiri di Jalan Angke Barat, Tambora, Jakarta Barat. Dengan kedua tangan terborgol, pelaku dimasukkan ke unit Jatanras Polres Jakarta Barat untuk menjalani pemeriksaan. Kasat Reskrim Polres Jakarta Barat AKBP Arfan Zulkan mengatakan pelaku ditangkap di daerah Banyumas, Jawa Tengah. Pelaku yang mengelabui petugas dengan berpakaian gembel tertangkap di dekat Waduk Banyumas, Jawa Tengah. Diketahui pelaku seorang diri menghabisi nyawa kedua korban menggunakan benda tumpul. Dan kami menangkapnya di daerah Waduk dekat di Banyumas tersebut. Jadi dia penampilannya seperti kayak gembel lah. Alhamdulillah kami sudah mengenali dan teman-teman juga mencari informasi itu lengkap sehingga bisa tertangkap. Untuk motifnya sendiri apa sudah dapat diketahui Pak dari peristiwa penemuan mayat kemarin Pak? Ya, untuk motif sendiri nanti kita akan rilis langsung oleh Pak Kapolres. Sebelumnya kedua korban Chong Siolan 60 tahun dan Eka Serlawati 35 tahun sempat dilaporkan hilang oleh salah satu anaknya pada Sabtu 1 Maret lalu. Namun pada Kamis tengah malam, para pengontrak di rumah korban mencurigai bau busuk yang menyengat keluar dari rumah kedua korban. Anak korban berinisial R yang langsung mendatangi lokasi kejadian bersama warga, lalu mendapati kedua korban tewas di dalam tempat penampungan air. Dari Jakarta, Mita Fulgani, iNews melaporkan. Terdakwa kasus pembunuhan bos rental dituntut penjara seumur hidup, sementara satu terdakwa dituntut hukuman penjara 4 tahun. Mereka juga harus membayar sejumlah restitusi kepada korban. Perkara nomor /05/05. Terdakwa Bambang Apriyatmojo dan Sertu Akbar Adli dituntut penjara seumur hidup atas kasus pembunuhan bos rental mobil. Kedua terdakwa dinyatakan bersalah melakukan penadahan yang berujung penembakan. Hal itu disampaikan auditor militer saat membacakan tuntutan terhadap para terdakwa. Sementara terdakwa Sertu Rafsin dituntut 4 tahun penjara. Seluruh tersangka atau terdakwa juga diwajibkan membayar restitusi kepada keluarga korban. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada semua media ya sudah membantu untuk mengawal kasus penembakan ayah saya sampai saat ini. Dan tadi kita sudah mendengar bareng-bareng ya bahwa tuntutan dari auditor militer tuntutan seumur hidup. Yang pertama kami mengapresiasi untuk
tuntutan itu, dan kami juga dari pihak korban menunggu putusan akhir dari hakim, karena majelis hakim bukan hanya sebagai corong hukum, tetapi juga Presiden Prabowo Subianto menegaskan THR harus dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum Lebaran. iNewsroom segera kembali. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan keputusan mengenai tunjangan Hari Raya atau THR untuk karyawan swasta, BUMN, dan BUMD. Prabowo menyebut THR paling lambat harus dibagikan 7 hari sebelum Hari Raya. Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga mengumumkan soal bonus Hari Raya bagi pengemudi dan kurir online. Untuk besaran jumlah THR yang akan diterima, Presiden Prabowo menyebut semua akan diatur berdasarkan perundingan antara kementerian terkait dan pemilik jasa online. Sementara itu, Presiden Prabowo juga menegaskan pencairan THR bagi pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K akan tepat waktu, paling cepat 3 minggu sebelum Lebaran. Saya sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, saya minta agar pemberian THR bagi pekerja swasta, BUMN, BUMD diberi paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Dan besaran dan mekanismenya akan nanti disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan melalui surat edaran. Kemudian yang kedua, pada tahun ini pemerintah menaruh perhatian khusus kepada para pengemudi dan kurir online yang telah memberi kontribusi yang penting dalam mendukung layanan transportasi dan logistik di Indonesia. Untuk itu, pemerintah menghimbau kepada seluruh perusahaan layanan angkutan berbasis aplikasi untuk memberi bonus Hari Raya kepada pengemudi dan kurir online dalam bentuk uang tunai dengan mempertimbangkan keaktifan kerja. Berkas perkara Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto telah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta untuk segera disidangkan. KPK menjerat Hasto dalam 2 perkara, yakni dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam kasus Harun Masiku. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi telah melimpahkan berkas perkara Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Usai pelimpahan berkas ini, kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan yang menjerat Hasto Kristianto selanjutnya akan segera disidangkan. Dan tengah menunggu penetapan tanggal persidangan serta komposisi majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara. Sudah dilimpahkan sama penyidik KPK ke jaksa penuntut umum, sudah dilimpahkan ke pengadilan. Ini berapa tebal ini, Bang? Waduh, ini nggak tahu nih berapa tebal ini. Ini abang kan bisa lihat sendiri nih tebalnya. Oh iya. Sesuai dengan proses tahapannya, hari ini dari pihak penuntut sudah menyerahkan kepada. Pemirsa, pra-peradilan Hasto Kristianto gugur setelah sebelumnya sudah beberapa kali mengajukan pra-peradilan, dan informasi yang akan hadir ini sekaligus menutup jumpa kita di iNewsroom malam hari ini. Saksikan berita tayangan iNews di kanal YouTube @official_iNews. Saat lagi akan hadirkan saya Syafati Suryo dalam program iNews Prime. Akhir kata saya David Pratama pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. 1. Menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon gugur. 2. Membebankan kepada pemohon untuk membayar perkara sejumlah nihil.
Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Afrizal Hadi, menyatakan permohonan pra-peradilan yang diajukan Sekjen PD Perjuangan, Hasto Kristianto, gugur. Pra-peradilan gugur karena berkas Hasto telah dilimpahkan oleh KPK ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Permohonan pra-peradilan yang digugurkan oleh hakim terkait kasus suap pada kasus Harun Masiku. Sementara terkait kasus perintangan penyidikan masih belum diadili. Menanggapi keputusan hakim tersebut, kuasa hukum Hasto Kristianto menyebut KPK telah melakukan tindakan tercela yang melimpahkan berkas Hasto Kristianto ke pengadilan 1 hari sebelum sidang pra-peradilan. Apakah memang sah atau tidak penetapan seseorang menjadi tersangka?